Oke. Nggih, pun nggih, sampun nggih. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai lagi ya peer teaching yang kelompok kedua ini. Insya Allah akan yang mengasihkan print teachingnya, mengajarnya, dan kita semua murid-muridnya adalah Bapak Ari Gunawan. Kepada beliau kami persilakan. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya nanti ketika ada beberapa perkataan saya yang kurang berkenan, misalkan dengan menyebut nama. Soalnya biasa Pak. Kita muridnya Pak, nggak apa-apa Pak. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian malam ini? Sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah sholat semua tadi. Sudah ya? Sudah. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan dengan tema yaitu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan urutan kegiatan pembelajaran pada kesempatan malam hari ini. Oke, nanti yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian memahami KIKD dan tujuan pembelajaran. Kemudian kita juga akan menyimak video tentang adab dalam berpakaian. Nah, kemudian yang keempat pembahasan materi. Kemudian yang kelima nanti kalian akan berdiskusi dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian yang keenam adalah merangkum dan membuat peta konsep. Kemudian yang ketujuh kesimpulan dan tugas, yang kedelapan penutup. Nah, oke, baik. Untuk pembukaan silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Silahkan Mas Muhammad Taufik untuk memimpin berdoa. Monggo. Ya, Pak Guru. Mari teman-teman kita awali pembelajaran pada malam ini dengan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Mas Taufik yang sudah memimpin doa. Sama Pak. Ya, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti saya bacakan, kemudian anak-anak sekalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qulil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Monggo dibaca.
Ya, kita lanjutkan. yudnina Wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Dzalika Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, demikian tadi sudah kita baca surat Al-Ahzab ayat 59. Oke, saya bacakan terjemahannya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu adalah terjemahan dari surat Al-Ahzab ayat 59. Oke. Selanjutnya akan saya sampaikan materi dasar, kemudian indikator. Yang pertama, agar kalian terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat adalah menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita mempelajari cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, membiasakan diri melaksanakan ajaran Islam tentang tata cara berpakaian dengan benar. Kemudian mengidentifikasi batasan-batasan aurat dengan benar. Kemudian menentukan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menganalisis ketentuan berpakaian. Kemudian menyimpulkan ketentuan berpakaian yang benar. Yang keenam, menerapkan cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh adalah menunjukkan sikap proaktif mengingatkan temannya untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Masih connect ya? Halo? Masih, Pak. Oke, siap. Masih. Yang selanjutnya ini akan saya sampaikan video yang terkait dengan pembelajaran kita, yaitu adab-adab berpakaian. Benar. Ini nggak bisa ya begini. Bentar ya, saya ganti. Sahabat Go Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat,
tidak menyerupai orang kafir. Ya, demikian tadi adalah video terkait dengan adab-adab berpakaian. Nah, tadi sudah kita simak ada kurang lebih 4 hal ya. Apa? Masih ingat? Yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, yang kedua adalah tidak berpakaian menyerupai lawan jenis. Kemudian yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, tidak menyerupai orang kafir ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas tentang adab-adab, tentunya kalian sudah paham. Lanjut. Nah, di sini tentunya kaitannya dengan pakaian, kita membahas tentang aurat. Nah, apa itu aurat? Nah, bisa diperhatikan untuk pengertian aurat menurut bahasa. Nah, aurat adalah malu, aib atau buruk. Nah, kata aurat itu berasal dari kata awira yang artinya adalah hilang perasaan. Nah, pada umumnya kata ini menjadi arti yang tidak baik untuk dipandang. Jadi aurat itu sebenarnya tidak baik untuk dipandang. Nah, menurut istilah dalam hukum Islam itu batasan aurat itu dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, secara keseluruhan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang mengandung aib. Nah, sehingga harus ditutupi. Nah, karena ketika aurat tidak ditutupi sehingga terlihat oleh orang lain yang bukan muhrim, nah, bisa menimbulkan perasaan tidak senang. Nah, bagi yang perasaan senang ataupun tidak senang, nah, yang menimbulkan perasaan senang itu dapat mendorong kepada perbuatan maksiat. Nah, sedangkan bagi yang tidak senang itu dapat menimbulkan fitnah. Nah, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Mbak. Ya, kalau tidak kita lanjutkan ya. Oke, nah di sini bisa diperhatikan untuk batas aurat laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita bahas batas aurat untuk perempuan. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, batas untuk perempuan itu yang pertama, nah, di hadapan suami mereka, maka wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya kepada suaminya ya, bukan yang lain ini ya. Kemudian ya yang kedua, nah ini di hadapan muhrim. Nah, ini muhrim, siapa yang muhrim itu tersebut dalam Quran surat An-Nur dan surat An-Nisa ayat 23. Nah, maka baginya boleh menampakkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya. Nah, di sini disebut dengan mahaluz zina, anggota badan yang biasa dijadikan tempat perhiasan, seperti misalkan kalung pada leher, kemudian gelang pada lengan tangan. Nah, kemudian yang ketiga, nah, adapun di hadapan laki-laki selain suami dan muhrim, maka aurat wanita adalah seluruh tubuh. Nah, jadi kecuali wajah dan telapak tangan. Itu adalah batasan aurat perempuan. Kemudian untuk laki-laki, nah ini batasan aurat laki-laki itu dari antara pusar sampai dengan lutut. Nah, ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Tadi di awal kita sudah membaca surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini ada arti perkata. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, hai an-nabiyyu, nabi. Kul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuan, wa nisa'i, dan perempuan al-mu'minina, yang beriman, yudnina, mereka menutupi, alaihinna, atas mereka, min, dari, jalabibihinna, baju panjang mereka. Dalika, demikian itu, adna, lebih dekat atau lebih mudah, an, bahwa
yu'rafna, mereka dikenal, fala, maka tidak yu'dain, mereka diganggu. Wa kana, dan adalah Allahu Allah, ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Itu adalah arti perkata dari surat Al-Ahzab ayat 59 yang kita baca di awal. Nah, lanjut. Nah, sedangkan isi kandungannya itu, nah dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan sekalian para wanita mukminah, termasuk anak-anak. Kemudian diperintahkan untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali, jadi untuk membedakan antara kaum muslimin dengan non muslim. Nah, kemudian pesan Al-Quran ini, nah datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy. Nah, pada saat itu perempuan itu diganggu oleh kafir Quraisy. Nah, karena pada saat itu para istri-istri Rasulullah kemudian orang-orang yang diganggu. Nah, kemudian untuk membedakan dengan orang-orang non-muslim. Nah, karena pada saat itu dianggap orang yang tidak memakai jilbab itu mereka dianggap sebagai budak. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Nah, yang ketiga, nah, Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka. Nah, ini dalam bersosialisasi. Nah, banyak kasus yang terjadi. Nah, seorang individu itu tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Nah, mereka bisa kita lihat ya di sekeliling kita, mereka mengaku Muslim tetapi tanpa malu mengumbar aurat. Nah, padahal apa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya rasa malu dan iman itu selalu bergandengan. Jadi ketika seseorang tidak punya rasa malu, tentunya imannya juga dipertanyakan. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, apa alasan berpakaian sesuai dengan syariat? Nah, ini alasan yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang kedua, manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, hidup di dunia itu hanya bersifat sementara. Kemudian alasan yang keempat, setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Nah, lanjut. Nah, ini. Jadi karena tadi ada alasan, tentunya harus ada tujuan. Nah, tujuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pertama, menjaga martabat diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain, tentunya manusia harus bisa menjaga martabat diri mereka. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh dengan rahmat. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan pola kehidupan yang penuh dengan laknat. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini mungkin anak-anak bisa pahami ya terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Nah, ini kita bahas ya. Nah, beberapa kesalahan dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini ada gambar yang pertama, sudah diperhatikan anak sekalian? Ini yang gambar A. Halo. Halo. Nah, ini koneksi internetnya. Ya. Oke, yang pertama ini ada gambar wanita. Nah, ini gambar A. Nah, itu kesalahannya adalah, nah ini bisa kita perhatikan ya. Kain yang dipakai itu terlalu singkat atau ketat, jadi lekuk tubuhnya kelihatan. Kemudian kakinya juga ini tidak memakai penutup, tidak menggunakan kaos kaki. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, gambar B, sampingnya ini. Nah, ini tudung tidak menutupi dada, jadi dadanya tidak tertutupi. Nah, makanya seharusnya ditutupi dadanya. Kemudian yang C, nah ini kesalahannya adalah tudung tidak menutupi dada, kemudian lengannya pendek, tangannya kelihatan. Nah, ini pakaian yang dipakai terlalu singkat. Ya, bisa diperhatikan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini masih ada 3 lagi. Nah, ini kelihatan muslimin juga pakaiannya sudah menutupi menutupi dada tapi ketat ya ini ya. Langsing ya. Ketat bajunya. Langsing. Cantik ya, cantik. Nah, ini nah, pakaiannya ketat, menampakkan rusuk tubuhnya. Nah, ini juga lengannya terlalu pendek. Kemudian yang E, nah ini yang sering kita lihat ini.
Nah, tunduknya tidak menutupi dada, kemudian memakai kaos, nah, tidak bersarung kaki. Nah, ya, bisa diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir nih yang gambar F. Nah, ini sudah kelihatan muslimin juga, tapi ternyata lengannya pendek. Nah, tidak menggunakan sarung kaki. Oke, itu adalah sedikit kesalahan-kesalahan dalam berpakaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesalahan berpakaian bagi laki-laki. Nah, ini yang sering Bapak ini yang sering mas-mas lakukan ini, pakai sarung tapi tidak menutup badannya ya. Jadi ini pusarnya kelihatan. Nah, itu pusar kan batas aurat laki-laki dari bawah pusar ya. Ini pusarnya kelihatan, menampakkan lekuk tubuhnya. Nah, kemudian ada juga yang sudah menutup badan tetapi kakinya kelihatan. Nah, ini Mas Muhammad ya. Kalau main bola, nah itu pakai kaos kakinya itu panjang, menutupi lutut. Cepat melayu nih Pak. Ya, biar cepat larinya ya. Oke, yang benar bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh cara berpakaian yang benar. Jadi pakaiannya longgar. Nah, kemudian tertutupi bagian-bagiannya. Ini Mas Dwi ini biasanya pakai yang putih ini. Nah, kalau pergi ke masjid. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk wanita, nah ini untuk wanita. Nah, ini mbak-mbaknya ya, Mbak Tri. Untuk wanita, nah ini batasannya muka sampai dengan batas aurat muka dan telapak tangan. Jadi yang terlihat itu hanya bagian muka dan telapak tangan. Kemudian dadanya tertutup, kemudian longgar, tidak transparan, menutupi mata kaki. Nah, kemudian khimar atau kerudung. Nah, kemudian ini disebut pakaian ini jilbabnya. Gimana? Ada pertanyaan? Pak Ari yang Iya, ada pertanyaan. Sudah selesai. Sudah masuk. Oh ya ya. Oke, kita lanjutkan ya, anak-anak sekalian. Ini ada anak yang baru dari kamar kecil. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke LKPD ya, kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Oke, kita buat kelas kita menjadi 2 kelompok. Nah, ini ada, oke ya, sesuai dengan persensi saja ya. Ya Pak. Ya. Oke, jadi nanti kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, langsung saja untuk kelompok A. Nah, ini perintahnya adalah berikan pendapatmu apakah model berpakaian di dalam gambar A ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, dan berikan alas-alasannya. Kemudian yang kelompok B nanti akan menanggapi gambar yang B, ini apakah gambar ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Nah, jadi nanti untuk kelompok A ketuanya Mas Muhammad ya. Nah, kemudian yang kelompok B ketuanya Mbak Tri ya. Ya, oke, silakan untuk memilih kelompoknya. Jadi kita buat menjadi 2 kelompok. Saya kasih waktu beberapa saat ya. Oke, ini gambarnya, kita buka lagi. Oke, kita anggap sudah cukup ya waktunya ya. Oke, silahkan dari kelompok perwakilan kelompok A. Iya Pak. Tadi ketuanya Putri. Nah, kemudian untuk kelompok B-nya ketuanya Pak Muhammad Taufik. Nah, silakan untuk memilih perwakilan, mempresentasikan pendapat kalian terkait dengan gambar. Nah, ini tadi kelompok A gambar A, kelompok B gambar B. Oke, sudah siap? Siap. Dari kelompok A dulu ya. Tadi kelompok A Pak Muhammad Taufik. Silahkan untuk mempresentasikan pandangan pendapat kelompok kalian terkait dengan gambar A ini. Nah, apakah sudah sesuai dengan syariat ataukah belum? Silahkan. Siap Pak Guru. Oke. Ini wakilan dari teman semuanya satu kelompok itu sudah masuk ke dalam syariat Islam, sudah sesuai auratnya seorang perempuan. Ya.
Pak Guru. Oke, mungkin ada kekurangannya bisa Ya, disampaikan cukup. mungkin dari gambar A ini. Kalau kekurangannya mungkin kurang sarung tangan kali ya. Oh iya. Sarung tangan, iya. Ya, benar. Oke, Itu. sedikit saya tambahkan ya. Nah, ini mungkin ini pakaiannya terlalu panjang ya. Jadi ketika berjalan itu najis bisa itu, Pak. ya. Enggak apa-apa. Enggak Nggak apa-apa apa-apa. ya, Pak. Gimana? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak Oke. apa-apa itu. Enggak Mungkin apa-apa. bisa juga ribet juga ya. Nah, kalau terlalu Yang tapi yang merasakan Kalau ini tidak terbiasa, siswa iya. putri juga ya. Kalau bawa biasa apa kan enggak jarang masalah menggunakan. itu. Enggak Ya. masalah. Oke, lanjut. Kita lanjut Biasa untuk itu kelompok enggak yang B. masalah. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Siap, Pak Guru. Untuk yang kelompok B silahkan untuk memberikan pendapat terkait dengan gambar yang B. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Ya. Saya Pak yang mempresentasikan. Ya, Mbak Tri ya. Ya. Ya, siap. Ya, sesuai dengan hasil diskusi kelompok B, saya mewakili teman-teman. Gambar B itu belum sesuai dengan syariat Islam, Pak. Ya, alasannya? Nah, satu itu Bajunya dari ketat. bajunya, kaosnya itu terlalu ketat. Ya, Celana juga. Apa lengannya kelihatan itu, Pak. Jadi tidak menutup aurat. ya, ya. Kemudian celananya juga menyerupai laki-laki. Ya, betul. Ya, mepet menyerupai laki-laki. Ya, Kemudian juga sepatunya nggak pakai kaos kaki, Pak, itu. nah kelihatan Padahal ya. cantik itu, Pak. Padahal kalau- cantik ya. Ya, Iya, benar. ya, Gaya Putri. Ya. iya itu. Jilbabnya, Pak Taufik itu naksir itu, Pak, kalau itu. Oh, iya, ya. jilbabnya juga enggak menutup itu, Pak. Iya, Jilbabnya sebabnya tidak terus menutupi ditekan, dada ya. Pak. Nah, Ya. ya, terima Saya rasa kasih. itu, Pak. Ya, Sudah kelompok B? ya, Pak. Ya, terima kasih ya sudah menanggapi untuk gambar yang kedua. Nah, jadi sudah bisa kita ambil beberapa poin ya. Jadi untuk pakaian yang sesuai dengan syariat ataupun pakaian yang belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, oke, nanti Mental, Pak. gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sinyalnya Oh, enggak. tidak. Ada apa? Oh, sinyalnya Udah, Pak. putus-putus. Mau Sudah. istirahat. Maaf. Iya, Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita mempelajari materi terkait dengan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, ini ada beberapa kesimpulan ya. Nah, ini sudah Bapak simpulkan. Yang pertama adalah manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu harus mengetahui batasan aurat. Karena di dalam Islam Muslim laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, dengan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menjaga pandangan dari melihat aurat orang lain. Nah, ini jadi ketika kita pas pulang sekolah melihat misalkan ini Mas Dwi atau Mas Taufik, nah di jalan melihat aurat itu bisa menundukkan pandangan. Nah, dengan itu insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Nah, itu adalah sedikit kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Ya, Pak. Nah, selanjutnya nanti ya saya kasih tugas untuk PR. Nah, ini ada PR ini. Kalian kerjakan di rumah ini. Nah, ini nanti lembar kerjanya bisa saya kirim lewat WA atau apa. Nah, ini tugas ini yang pertama membuat peta konsep dari pembelajaran kita ini. Nah, nanti bisa untuk peta konsepnya. Ya. Ada pertanyaan mungkin ya? Banyak sekali. Oh, buat peta konsep. Nah, itu bisa nanti Mas dan Mbak, nah siswa sekalian itu digambar menggunakan komputer ataupun dengan pensil. Nah, digambar dengan pensil peta konsepnya. Kemudian yang kedua itu meresum. Jadi diresum materi kita tadi kita resum. Nah, nanti kemudian setelah selesai dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Nah, siap ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan nanti. Nah, oke.
Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, demikian anak-anak sekalian, terima kasih untuk malam hari ini ya, sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Nah, tidak lupa Bapak kirim salam untuk kedua orang tua dari kalian yang ada di rumah. Oke, saya akhiri pembelajaran kesempatan ini. Silahkan salah satu, tadi sudah Mas, sekarang dari Mbak untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran. Silahkan dari Mbak Suharti sekarang. Mbak Tri silahkan dipimpin untuk berdoa. Yo, Mbak Tri. Ayo Mbak Tri. Marilah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Banyak salahnya Bapak Guru, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Gunawan. Untuk selanjutnya, peer teaching yang ketiga adalah Ibu Wati.